Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Kembali kita akan mendengarkan Bang Edis TV menyembuhkan orang-orang muslim. Seperti apa video proses penyembuhan ini dari umat-umat yang kesurupan disembuhkan oleh Bang Edis TV secara nyata. Seperti apa videonya? Mari saja kita semua untuk menyimak video selengkapnya berikut ini. Banyak orang-orang yang baru install TikTok begitu, tapi dia nggak tahu apa fungsi TikTok gitu, banyak. Saya maklumi lah. Nanti kalau terlalu keras nanti dibilang, "Bang, kok gitu sih, Bang?" Kan orang-orang nggak tahu, Bang. Apalah, kita didik pelan-pelan, teman-teman. Ya, Mikael Ali Muslim, Bang. Ya. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Muslim ya? Ya, Muslim. Ya, silakan. Yuk, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Mana? Saya bantu dari sini, Bang. Tuh. Nah, boleh. Tuh, sudah saya bantu, silakan. Ya. Sudah? Sudah. Mana? Belum ada. Diterima itu Belum atau ada. simpan, ketik simpan, klik simpan atau terima itu. Kan sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Oke. Mana ya? Sudah. Nah. Sudah pakai background di belakang. Sudah bisa begini. Masa susah nyalakan kamera, Bang? Oke, saya tanya dulu ini, Bang Mikael Ali Muslim, Bang. Ya, Muslim. Jadi. Kenapa pakai masker, Bang? Ya, Muslim. Tapi sejak nonton Edis, jiwa tu ada goyang sikit lah, Edis. Berarti ini sudah. Abang dari Malaysia. Saya dari Malaysia. Oh ya, patut lah. Kalau dari Malaysia memang nggak boleh, teman-teman, keluar dari Islam itu nanti. Kalau di Malaysia murtad dari Islam dihukum ya. Ya, yang selalu saya dengar gitulah. Kita tak bisa keluar, jadi KTP ini saja. Ya, dia ada perjalanan dia, Edis. Perjalanannya bila macam Edis selalu katakan, kita belajar agama, kita kena mendalami setiap agama itu. Saya banyak mendalami dan belajar agama. Setelah beberapa tahun yang lalu saya belajar banyak agama. Jadi di situ saya banyak kemuskilan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan isi terjemahannya. Kan gitu. Contoh Edis ya. Kisah surah Al-Fil. Surah Al-Fil mengisahkan kisah burung ababil. Ya, kalau kisah itu di dalam Al-Quran, kalau dia dikatakan kisah yang nyata yang diceritakan dan pernah berlaku sebelum itu, dan seharusnya dia ada bukti dokumentasi daripada narasi luar, Di mana burung-burung membawa batu-batu, lalu batu-batu dijatuhkan kepada pasukan bergajah. Ya, jadi saya kepikiran, takkan waktu itu di padang pasir ada gajah satu. Jadi burung membawa batu daripada neraka itu seumpama fiksi, cerita rekayasa. Iya, makanya saya bilang, kalau kita sungguh-sungguh membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, pasti tidak lama lagi akan membuang Al-Quran itu ke tempat sampah. Iya, pasti. Saya ngomong ini bukan tanpa alasan gitu loh. Betul. Bagaimana ada burung-burung membawa batu-batu dari neraka lalu dijatuhkan kepada pasukan-pasukan bergajah di padang pasir? Dari mana? Gajah itu tidak pernah ada namanya gajah, pasukan bergajah di Arab Saudi. Dari mana jalan ceritanya? Iya, betul. Jadi bila saya mendalami lagi isi Al-Quran, ternyata banyak komplikasi yang enggak macam rekayasa. Contoh satu lagi
surah yang Seven Sleepers. Oh, yang duduk dalam gua. tujuh orang yang tertidur di dalam gua selama 350 tahun. Iya, iya. Bila saya mencari informasi tentang kisah tersebut, ternyata kisah itu adalah kisah dongeng yang diceritakan oleh kaum-kaum yang terdahulu sebelum Islam itu ada. Iya. Jadi saya menyimpulkan bahawa Al-Quran ini dia menceritakan apa? Cerita fiksi atau kenyataan atau hiburan. Dari situ saya mula mencari tahu keberadaan Tuhan Yesus, dan syukur saya dapat hidayah dan bimbingan. Yang paling ketara sekali yang membuat saya Tapi gini bang, banyak orang bilang begini bang, di sini itu tidak boleh asal-asal ngaku bang. Nanti jangan-jangan Anda orang Kristen pura-pura. Coba bang, kami pengen Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda benar-benar tadinya Muslim. Yuk. Baik. Saya baca surah Al-Fil lah ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin maqul. Sah ini Muslim. Ya, silakan bang, lanjutkan. Dan yang membuat saya begitu pelik, yang membuat saya dapat keputusan untuk saya rasa agama ini salah, iaitu bila berbicara tentang roh. Saya ada guru, saya belajar dengan Allahyarham Buya Syakur. Buya Syakur ni lebih kepada pengajian logika, berfikir secara logika. So bila kita bercerita mengenai roh dalam Islam, apa keinginan kita, apa kemauan kita di dunia ini, kalau kita tak dapat, insya-Allah nanti di akhirat nanti kita akan dapat apa yang kita inginkan. Okey, so bermaksudnya segala keinginan, kemahuan, contohlah rumah, kereta ke apa semua yang kita perlukan di dunia kita tak dapat, tapi di syurga kelak kita akan dapat. Okey, kalau barang-barang di dunia yang kita tak dapat di syurga dapat, contoh misalnya kita bergaduh dengan kita punya jiran, kita ada masalah bermusuhan dengan jiran, mungkin saya amat jahat, kita bunuh anak dia. Okey, bila di akhirat kelak diampuni dosa, last sekali umat Islam masuk neraka, tetap akan masuk syurga. Kebetulan saya berjiran dengan jiran saya di dunia. Logiknya kita takkan hidup aman di syurga esok. Kita akan tetap bergaduh, kita akan tetap mempunyai keinginan. Betul? Iya. Jadi begini, kalau kita baca di dalam literatur Islam, kenikmatan tertinggi di dalam surga orang Islam itu menurut literatur mereka adalah memandang wajah Allah. Itu kenikmatan tertinggi katanya. Tetapi kesibukan orang-orang Islam di surga tidak memandang wajah Allah. Mereka memecahkan perawan-perawan. Betul. Iya. Dari situ. Kalau memang kenikmatan tertinggi itu adalah memandang wajah Allah, mengapa kesibukan penghuni surga Muslim tidak memandang wajah Allah? Betul, seharusnya begitu. Seharusnya begitu, karena itu kenikmatan tertinggi. Pastilah umat mencari kenikmatan yang tertinggi itu. Tetapi kesibukan orang Muslim memecah perawan-perawan di surga. Ya. Dari situ terima kasih jugalah mungkin Tuhan Yesus telah membimbing saya untuk bertemu dengan Edis TV. Dari sini saya dapat belajar melalui logika, menggunakan fikiran. Apa yang tak benar, apa yang benar. Kerana keimanan saya selepas mengenali Yesus dibimbing oleh Abang Edis, saya dapat lagi maksudnya penjelasan yang lebih clear tentang memanggil orang solat, harus mekak-mekak, memakai toa, and then yang mengaji. Saya ramai kenal mak tafiz, sekolah-sekolah agama yang bila saya lalu, saya pergi tengok hari-hari
pelajar-pelajar tu membaca Al-Quran. Tapi bila saya tanya, adik tahu tak adik baca apa makna ni? Tak tahu. Tak tahu. Tahu. Yang tahunya idgham. Macam Abang Edi cakap, Alif Lam Mim. Hanya Tuhan saja yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Itu yang saya tak boleh terima bila saya tanya soalan-soalan ni pada orang yang bijak pandai, sebab saya ni bukannya pandai sangat. Cumanya saya ni suka membaca dan mengkaji. Sebab ini berkisahkan keimanan, kepercayaan, bekal kita kenapa kita di sini, untuk apa kita di dunia ini. Mesti ada tujuannya, kan? Jadi bila saya mencari kebenaran tu mencari saya balik. Tuhan hantar informasi, Tuhan hantar mengenali Yesus. Saya tengok kisah-kisah Yesus, saya mula membaca kitab-kitabnya. Very simple. Wahai orang Muslim yang ada ni, bacalah Quran. Selepas baca Quran, bacalah Bible. Baru kalian nampak perbezaan yang ketara, jelas. Bukan kita nak bermusuh. Makanya begini bang, banyak orang Islam itu mereka membaca Al-Quran dengan berbahasa Arab, dan mereka tidak mengerti apa yang dibacanya. Jadi tujuan mereka membaca Al-Quran itu bukan untuk memahaminya, tapi untuk mendapatkan amalan-amalan dan pahala-pahala. Iya. Contoh, sembahyang Jumaat. Sejak saya sebelum kenal Abang Idris pun, saya sudah 7 tahun tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab kenapa? Sebabnya bila kita baru pergi sembahyang solat Jumaat, bermaksudnya kita ingin mendekati, berkumpul beramai-ramai, betul. Apa yang terjadi? Keluar rumah, ambil air sembahyang, walaupun ada motosikal, walaupun masjid di sana, jalan kaki setiap langkah dikira pahala. Satu. Okey, sampai di masjid, kamu pun ambil air sembahyang. Allah, basuh sembahyang semua. Kemudian di sebelah kamu ada lagi jemaah lain ambil air sembahyang, ambil wuduk. Yang sebelah tu jadi air tu lalu di hadapan kita. Saya cakap, kotor betul lah dia ni. Jadi di hati kita akan berkata-kata. Betul, itu situasinya. And then kita pergi jalan, okey dah ambil sembahyang, dah doa semua, pergi nak naik masjid, ada orang kumpul-kumpul. Oh, kau tahu tadi cerita tu, dia cerita bos dia jahat lah, itulah inilah. Kalian ni mau sembahyang apa? Ya, and then masuk dalam masjid ada tabung. Okey, tak apalah, bagilah RM2 ke RM3 sedekah kan. Saya duduk, datang satu pakcik duduk sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat baca. Seolah-olah dia seorang dia boleh baca. Jadi kita duduk dalam masjid tu, kita nak tenang. Tapi dengan dia baca bismillah dengan kuat, datang lagi sebelah kiri, datang depan, bau kari, bau nasi goreng. Jadi pada saya datang ke masjid ni untuk bersolat. Jadi dengan situasi-situasi macam ni, daripada aku datang ke masjid hati berkata-kata, baik aku tak payah pergi, baik aku solat di rumah. Tak ada satu kenikmatan. Kita nak menemu Tuhan, kita kena tenang, dan kapan saja kita nak solat pun boleh. Maksudnya tak ada ni, ambil sembahyang, sentuh wanita batal. Ambil lagi, sentuh isteri batal. Di kapan mau solat? Asyik batal. Kalau kakinya salah, nanti duduknya batal. Ya makanya saya bilang bang, jadi orang Islam itu susah gitu. Betul. Iya. Kenapa susahnya setengah mati benda-benda ni? Benda simple. Kita nak jumpa Tuhan, janji kemas, bersih, hati bersih, dah cukup. Kenapa perlu nak bersih tu bersih? Dari situ, daripada kecil saya sering bertanya, kenapa kalau nak pergi masjid mesti pakai jubah, celak, minyak atar, serban. Sampai masjid, dia tak betul, ini tak betul, itu tak betul, sana tak betul, semua tak betul, dia betul. Yang tu yang saya, ini tak betul, ini satu benda ada bermasalah. InsyaAllah satu hari nanti saya akan jumpa. Saya ingat lagi masa saya umur 12 tahun, saya pernah bermimpi, Abang Idris, saya bermimpi dibaptis di dalam gereja tau, masa umur saya 12 tahun. Saya ingat sampai sekarang. Mungkin Roh Kudus, Tuhan Yesus dah nonton saya di saat itulah.
Ya, sebab tu bila saya mencari kebenaran, banyak yang silap di dalam Islam. Tapi begini bang, di Malaysia itu kalau orang meninggalkan agama Islam masuk Kristen itu bagaimana hukumnya? Berat bang. Berat ya. Makanya saya bilang gini bang, ketika agama Islam menguasai satu negara, satu wilayah, dia akan membuat hukum yang seperti itu, hukum-hukum Islam untuk melindungi Islam itu dari kepunahan. Betul. Karena kalau sempat nanti orang mau berpikir tentang agama Islam, sempat orang bebas mengemukakan argumen-argumen dan pemikirannya terhadap agama Islam, saya sudah bisa katakan bahwa dalam waktu 15 tahun itu agama itu tidak akan ada lagi di negara itu. Betul. Ya. Selama ini yang membuat Islam bertahan itu adalah undang-undang itu atau hukum tentang perlindungan agama Islam itu. Makanya kalau murtad dari Islam, keluar dari Islam, dihukum. Abang pernah ke Malaysia? Pernah. Abang tengok rata-rata, saya duduk di Malaysia, saya pernah pergi Kuala Lumpur. Kalau pergi kelab, kota-kota raya yang besar, kebanyakan kelab-kelab tu yang ramai ni semua orang Islam. Iya, jadi begini bang, ada satu apa namanya, bahkan di tempat saya ini ada satu semacam joke begitulah, semacam jargon. Orang Islam itu kalau dia party berangkat dia. Kalau dia soal perempuan, berangkat. Soal apa yang dia tidak akan mau berangkat itu kalau makan babi. Sangatlah takut orang Islam itu dengan babi ya. Dan satu lagi Abang Edi. Kalau halal haram, daripada kecil lagi saya perhatikan. Ini kafir, haram, ini semua. Tapi kalian pakai Facebook, Instagram, Twitter, tapi panggil ini haram, kena Yahudi ni semua kena bunuh ni. Tapi kalian still berhujah dalam platform Yahudi. Boleh bikin apps ni ke macam mana kan? Ya, makanya saya sudah pernah bilang, kalau orang Islam itu benar-benar mereka betul-betul menjalankan agama Islam. Kalau naik haji janganlah naik pesawat. Jangan naik itu. Naik onta saja gitu. Betul. Jadi kesempatan ni saya sangat berterima kasih ke Abang Idis. At least saya boleh berkongsi dengan apa yang saya pelajari sepanjang hidup ini, pencerahan yang Abang Idis bagi, teruskan bagi cerdas umat Islam. Sebab saya paling suka Abang Idis ni bila berdakwah dari segi kekristenan, kita tidak memaksa. Abang Idis selalu katakan, pergi baca Al-Quran dan hadis kamu. Pergi baca. Selepas tu baru baca kitab-kitab terdahulu, Bible, Injil, Taurat, whatever thing. Dan dari situ kalian akan nampak perbezaan yang sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Ya, Alhamdulillah lah, syukur kepada Tuhan Yesus. Akhirnya tak perlulah saya nak keliling-keliling batu, cium-cium batu, baling-baling batu. Oke lah, baiklah bang. Karena abang juga ini nampaknya Malaysia juga nampaknya mungkin tidak baik bagi safety ya bang, tidak baik. Oke. Jadi kita berikan kesempatan kepada yang Muslim yang lain bang ya. Baik, terima kasih Abang Idis. Selamat. Terima kasih, hati-hati bang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom. Ya, teman-teman ya. Pemirsa kita ini banyak juga teman-teman dari Malaysia, Sarawak ya, Malaysia yang dari Kuala. Ada ibu-ibu itu ya, pakai jilbab marah-marah dia sama saya ya. Ada itu perempuan Malaysia itu ya, ibu-ibu itu marah-marah dia, ngamuk-ngamuk dia. Tapi suruh menunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam tidak bisa. Sekarang ni saya mau tanya, saya selalu ikut. Agak tinggi sedikit Bu, agak tinggi sedikit. Nah, ya gimana? Pelan-pelan, tahan dulu, cooling down. Tenang ya, tenang. Sekarang saya mau tanya, apa masalah awak? Masalah? Apa masalah awak?
Masalah? Sekarang nih kalau awak nak berdakwah, jangan hina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghina? Sejak kapan saya menghina? Menghina tu menghina yang jahanam tu engkau. Sejak babi. kapan saya menghina? Hah? Hei, kalau kau berdakwah, kita orang Sejak yang kapan Islam saya tak menghina Nabi Bu Muhammad. Salisia? Saya Hei, menghinanya kau di jangan mana? macam-macam. Kalau kau ada di Malaysia sekarang ni, memang kau mampus. Tahu tak? Bagaimana? Hei, Bagaimana? kenapa kau berdakwah lah, tapi jangan hina Nabi Muhammad. Sebentar, bagaimana? Kalau debat ancam membunuh. Memanglah ajaran Islam ini terkuat lah ajaran Islam di sini ya. Kalau berdebat ingin membunuh. Nabi Muhammad. Jahanam kau anak babi. Kalau mendebat marah, emosi. Tidak Kau boleh masih menghina begitu. Nabi Muhammad. Menghinanya di mana? Kau tak menghina Nabi Muhammad mati. Menghinanya di mana? Orang Islam Malaysia tak akan terpengaruh, tahu tak? Menghinanya di mana? Muhammad kena sihir, betul. Jahanam kau laknatullah. Muhammad kena sihir, betul. Kalau kena saya apa masalah kau? Saya tanya apa masalah Muhammad kau? menikahi Apa anak di masalah bawah kau? umur, betul. Hah? Kau ada masalah ke? Loh, gimana? Di mana menghinanya? Kau kira dia suami muda, apa masalah kau? Saya Aku tidak menghina, saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta sesungguhnya tentang agama Islam, betul. Jahanam kau, jahanam anak babi laknatullah kau. Kok marah-marah? Marah kalau kau berdakwah lah, ikut macam orang Islam tak pernah menghina Nabi orang. Di mana saya menghinanya? Bagi engkau agama engkau, bagi kami agama kami. Di Tidak akan mana saya terpengaruh menghinanya? Menghinanya di mana? Jahanam kau, babi kau. Saya suruh menunjukkan menghinanya di mana tapi tidak mampu. Matikah? Apakah memang kita tetap Nabi, ikut Nabi Muhammad? Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mengikut orang mati. Yang mati orang yang Kan. Berarti orang Islam nih. Islam itu pengikut orang mati, betul? kalau Nabi kau hidup. Mulai kan? Katanya toleransi. Gimana sih? Islam mengikuti orang mati, betul? Babi kau laknatullah. Kenapa marah-marah? Orang Islam tak pernah menghina orang Kristen, agama lain orang Islam tak pernah menghina. Kenapa Emang kau saya tak menghina? salahkan Nabi Muhammad? Memangnya saya menghina? Bukan menghina kau apa? Nah, terima kasih, saya tidak menghina. Kau tahu tak zaman itu orang Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya, fakta-fakta tentang agama Islam, betul. Kau jangan mengada-ngada kalau kau di Malaysia dah mampus lah kau. Saya di Malaysia. Alah, jahanam betul aku tengok motor kau ni sebiji macam babi, tahu tak? Marah-marah dia.